Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizal Junior Hadianto dengan NIM 241117645051 dari kelas 2024 Hukum Unisa Magetan. Video ini merupakan penyelesaian dari tugas hukum internasional yang telah diberikan mengenai subjek hukum internasional. Yang pertama yang saya akan bahas adalah mengenai perusahaan transnasional atau MNC. Adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan struktur organisasi yang kompleks dan memiliki pengaruh signifikan dalam ekonomi global. MNC dianggap sebagai subjek hukum internasional karena mereka dapat memiliki hak dan kewajiban dalam konteks perjanjian internasional. Meskipun status mereka tidak sekuat negara maupun organisasi internasional, MNC dapat terlibat dalam litigasi internasional dan memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau lingkungan di negara tempat mereka beroperasi. Contoh MNC seperti Unilever, Nestle, dan ExxonMobil. Permasalahan yang dihadapi adalah MNC seringkali terlibat dalam isu-isu seperti eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak buruh, dan dampak lingkungan negatif. Tanggung jawab mereka dalam konteks hukum internasional masih menjadi perdebatan. Yang kedua, ada belligerent atau pemberontak, merujuk pada kelompok pemberontak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan diakui oleh hukum internasional. Mereka dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi kriteria tertentu seperti terorganisasi dengan baik dan mematuhi hukum perang. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki hak dan kewajiban tertentu di bawah hukum humaniter internasional. Contoh, belligerent termasuk kelompok pemberontak yang terlibat dalam perang sipil seperti di Suriah dan Yaman. Permasalahan isu terkait belligerent adalah pengakuan status hukum mereka dan perlindungan yang diberikan kepada anggota kelompok ini selama konflik bersenjata. Yang ketiga ada Palang Merah Internasional atau ICRC, adalah organisasi kemanusiaan yang berfokus pada perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata. ICRC diakui sebagai subjek hukum internasional karena perannya dalam pengembangan dan menerapkan hukum humaniter internasional serta memberikan bantuan kemanusiaan. Contoh ICRC dalam berbagai misi kemanusiaan di zona konflik di seluruh dunia. Permasalahan, tantangan bagi ICRC termasuk akses ke daerah konflik dan pengakuan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk menjalankan misi. Permasalahan spesifiknya adalah dalam konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 2022, ICRC memperoleh akses untuk menginspeksi tawanan perang dari kedua belah pihak guna memastikan perlakuan mereka sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa sekaligus menjalankannya. Yang keempat ada Tahta Suci Vatikan, adalah lembaga tertinggi gereja Katolik yang juga berfungsi sebagai entitas negara kecil. Diakui sebagai subjek hukum internasional, penandatanganan Akta Lateran pada tahun 1929, Vatikan memiliki kekuasaan terbatas dalam urusan diplomatik dan kemanusiaan. Contoh, Vatikan terlibat dalam diplomasi global melalui hubungan dengan negara-negara lain serta organisasi internasional. Contoh spesifiknya adalah di Traktat Lateran 1929, pengakuan kedaulatan Vatikan. Permasalahan, isu terkait Vatikan seringkali berkaitan dengan pengaruhnya dalam politik global serta kontroversi seputar kebijakan gereja. Permasalahan kedua, sebagai negara terkecil di dunia dengan luas hanya 44 hektar dan populasi yang terbatas, pada rohaniawan serta staf gereja, Vatikan memiliki kedaulatan yang unik dan terbatas, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah statusnya dalam dikategorikan sebagai negara berdaulat penuh dalam hukum internasional. Yang kelima, individu adalah setiap manusia sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang diakui oleh masyarakat. Sebagai subjek hukum internasional merujuk pada orang-orang yang dapat mengajukan klaim di pengadilan internasional. Individu diakui sebagai subjek hukum internasional karena hak asasi dan kewajiban mereka diakui secara global melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta perjanjian internasional, dan mereka dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan internasional melalui lembaga seperti Mahkamah
pidana internasional, sehingga hukum internasional tidak hanya mengatur negara namun juga melindungi setiap manusia. Contoh, kasus-kasus individu yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia seringkali dijatuhkan ke Mahkamah Internasional atau pengadilan regional. Permasalahan, tantangan bagi individu sebagai subjek hukum internasional termasuk akses ke keadilan dan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia oleh negara atau entitas lain. Permasalahan spesifiknya, Radovan Kadafi, mantan pemimpin Bosnia Serb yang diadili oleh International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Bosnia, serta Carles Taylor, mantan presiden Liberia yang dihukum oleh Special Court for Sierra Leone atas pelanggaran hukum internasional. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.